apa kabar? Semoga sehat selalu ya semuanya. Pada Sabtu ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai What I Believe, bagian yang kelima, tentang Tuhan Yesus yang mati, disalibkan, dan dikuburkan, lalu turun ke dalam kerajaan maut. Teman-teman, Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Ialah sumber pengharapan kita. Kuasa kematian dan kebangkitannya telah menyelamatkan hidup kita. Mari kita dengan hati yang bersyukur, kita akan menyerukan dan mengakui karena karya salib Tuhan Yesus kita diberikan hidup yang kekal, kita diberi kemenangan atas dosa. Mari kita pujikan karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau
Shalom teman-teman pemuda dan remaja, dimanapun teman-teman berada, salam sejahtera dalam kasih Kristus untuk kita semuanya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Hari ini kami mau datang kepada Tuhan, sekali lagi kami mau diajarkan oleh kebenaran firman. Sehingga kami menjadi generasi muda, orang-orang Kristen, yang sungguh-sungguh tahu apa yang kami percayai. Kami juga punya alasan yang tepat mengapa kami mempercayainya. Dan kami juga bisa menjelaskan iman kami. Bagaimana kami menjelaskannya kepada orang yang meminta pertanggungjawaban terhadap iman. Tuhan, tolong kami, berikan kami hati, pikiran yang sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan, sehingga firman Tuhan yang boleh kami renungkan sore hari ini boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohonkannya. Amin. Teman-teman sekalian, di pertemuan kita yang terakhir, Kak Yudi sudah menjelaskan tentang Tuhan Yesus yang rela disengsarakan. Sebagai manusia, Tuhan Yesus rela disengsarakan karena menanggung hukuman dosa-dosa kita. Tuhan Yesus, ingat, Tuhan Yesus tidak berdosa, tapi seakan-akan dijadikan bersalah, sehingga ia bisa menanggung kesengsaraan yang seharusnya itu menjadi hukuman kita. Namun karena kasih-Nya yang besar, teman-teman sekalian, kepada kita manusia yang berdosa, maka Kristus itu rela menanggung kesengsaraan yang demikian. Tuhan tidak ingin kita mati binasa. Tuhan juga tahu, teman-teman sekalian, bahwa dengan kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri, mustahil bagi kita manusia yang berdosa untuk kita bisa memperoleh keselamatan. Oleh sebab itu, Tuhan rela datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Ingat, semua itu Tuhan lakukan karena Tuhan sangat mengasihi kita. Mengasihi Kak Yudi, juga mengasihi teman-teman semuanya. Teman-teman, kesengsaraan yang Yesus alami tidak sampai di situ. Karena selanjutnya dalam pengakuan iman kita, di sana dikatakan yang disengsarakan, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Teman-teman, setelah Tuhan Yesus disengsarakan sedemikian rupa di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, di dalam kalimat pengakuan iman rasuli kita, artinya apa? Ini kejadian yang betul-betul terjadi di dalam sejarah manusia, maka puncaknya Yesus disalibkan. Apa artinya Yesus disalibkan? Teman-teman sekalian, hukuman salib pada zaman itu adalah hukuman yang sangat menyiksa dan sangat mengerikan sekali. Dalam film The Passion of the Christ, kita bisa sedikit melihat gambaran betapa mengerikannya proses penyaliban yang Tuhan Yesus alami pada waktu itu. Teman-teman, mengapa Yesus harus mati dengan cara disalib? Kak Yudi, apakah tidak bisa dengan cara yang lain? Misalnya Tuhan Yesus sakit, kena virus, begitu ya, kemudian Tuhan Yesus mati, atau karena sudah tua, kemudian Tuhan Yesus ya mati. Mengapa harus disalib, teman-teman sekalian? Ternyata, teman-teman sekalian, setelah Kak Yudi selidiki, di dalam perjanjian lama, orang yang dihukum tergantung itu adalah orang yang terkutuk. Nah, teman-teman sekalian, Yesus mati dengan cara tergantung di atas kayu salib. Jadi, salib Kristus itu sebenarnya menunjukkan bahwa kutukan ilahi terhadap kita, manusia yang berdosa, itu telah dijalankan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Rasul Paulus di dalam Galatia 3 ayat 13 itu mengatakan begini, teman-teman sekalian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis. Maksudnya sebab ada tertulis ini Paulus mengutip perjanjian lama. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, teman-teman, apa itu kutuk hukum Taurat? Kutuk hukum Taurat adalah apabila kita tidak bisa melakukan perintah hukum Taurat. Ada begitu banyak perintah hukum Taurat ya teman-teman sekalian. Jangan ini, lakukan ini. Jadi kutuk hukum Taurat apabila kita tidak bisa melakukan perintah Tuhan dengan sempurna. Maka kita menjadi orang-orang yang terkutuk. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita, apakah ada manusia di dunia ini yang bisa melakukan perintah Tuhan secara sempurna? Jawabannya jelas, tidak ada. Apalagi jelas-jelas, teman-teman sekalian, dalam hidup kita banyak melakukan dosa dan pelanggaran, bukan? Orang-orang yang terkutuk itu adalah orang-orang yang harusnya dihukum. Siapa? Kak Yudi dan teman-teman sekalian. Bahkan semua orang di dunia ini. Namun pengakuan iman kita menyatakan bahwa Kristus rela
disalibkan, Kristus disalibkan, menanggung hukuman kutuk dosa kita, sehingga kita yang percaya kepadanya dibenarkan, bukan karena perbuatan kita, tapi karena Kristus sudah menanggung kutuk hukum dosa kita di atas kayu salib. Teman-teman sekalian, melalui iman kepada karya salib Kristus, kita percaya bahwa semua kutuk dosa kita, kutuk hukum dosanya Kak Yudi, teman-teman sekalian yang percaya kepada Yesus, itu sudah ditanggungkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Teman-teman sekalian, betapa bersyukurnya kita yang seharusnya binasa, kita yang seharusnya menerima kutuk ilahi karena kita telah banyak berbuat dosa, namun kita dibenarkan karena Kristus itu sudah menanggung hukuman kutuk dosa kita di atas kayu salib. Teman-teman sekalian, melalui salib Kristus, kita yang berdosa juga didamaikan dengan Allah. Allah adalah Allah yang adil. Sehingga Allah yang adil itu harus menghukum dosa, murka terhadap dosa manusia. Namun di atas kayu salib, ingat, Kristus sudah menggantikan hukuman kita. Sehingga kita yang jauh daripada Tuhan, ya, dapat didekatkan dan kemudian dipersatukan kembali sekali lagi karena salib Kristus. Teman-teman bayangkan, Kak Yudi, teman-teman sekalian yang berdosa, kita yang pantas dihukum, yang jauh daripada Tuhan, bahkan kita sengaja jauh daripada Tuhan, bahkan pada dasarnya kita tidak sanggup datang kepada Tuhan, semua jalan itu sudah tertutup bagi kita untuk datang kepada Tuhan, kini dibuka lebar-lebar oleh karya salib Kristus. Teman-teman, apa yang bisa kita maknai dari pengakuan iman kita bahwa Kristus mati disalibkan? Dia disalibkan. Kak Yudi mau katakan bahwa jika kutuk hukum dosa kita saja sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib, maka jangan lagi hidup di bawah kutuk dosa. Apa maksudnya? Dosa-dosa kita semuanya sudah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Maka jangan lagi coba-coba untuk mengintip kepada dosa dan mengambil perbuatan dosa itu kembali. Tinggalkan, teman-teman sekalian. Tinggalkan semua perbuatan kita, dosa kita yang sia-sia. Dan hiduplah sebagai orang yang sudah dikuduskan, dibenarkan, didamaikan oleh karya salib Kristus. Teman-teman sekalian, hidupilah hidup yang penuh dengan anugerah, di bawah anugerah Tuhan, bukan di bawah hukuman kutuk dosa lagi. Datanglah kepada Tuhan, datanglah kepada Allah, teman-teman sekalian, dengan kerinduan agar kita diubahkan, semakin diubahkan, sebab Kristus itu sudah rela disalibkan bagi kita. Kapanpun, teman-teman sekalian, sekarang kita bisa datang kepada Allah, karena jalan datang kepada Allah itu sudah dibukakan melalui karya salib Kristus. Kesempatan datang kepada Allah kapan saja kita bisa melakukannya, teman-teman sekalian. Maka jangan sia-siakan, tapi datanglah kepada Allah, kembali kepada Tuhan. Teman-teman sekalian, kemudian bunyi kalimat pengakuan iman kita adalah Dia disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Teman-teman sekalian, dalam catatan kitab Injil kita, semua penulis kitab Injil itu menuliskan dengan jelas bahwa Yesus itu betul-betul benar-benar mati. Misalnya dalam Yohanes 19 ayat 33 sampai 34 dituliskan bahwa seorang prajurit itu menikam lambung Tuhan Yesus untuk memastikan bahwa Yesus benar-benar mati pada waktu itu. Bukan sekedar pingsan, ya, atau digantikan oleh orang lain seperti kepercayaan daripada teman-teman kita yang beragama lain. Nah, teman-teman sekalian, bagi iman kekristenan kita, apa artinya Yesus yang mati? Kematian Yesus di atas kayu salib itu menunjukkan bahwa upah dosa di dalam Roma 6 ayat 23, ingat, upah dosa ialah maut, yang seharusnya ditanggung oleh kita manusia yang berdosa, sudah ditanggungkan kepada Yesus Kristus. Jadi, teman-teman sekalian, jikalau Kristus dikatakan mati, kita ingat Yesus yang mati, maka kita ingat bahwa artinya Yesus itu benar-benar sudah menanggung hukuman upah dosa saya, yaitu maut. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa, perhatikan di sini, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kristus yang telah mati juga menunjukkan bahwa korban Kristus itu sempurna, sudah genap.
Yohanes 19 ayat 30 mengatakan sudah selesai. Tidak ada lagi yang kurang, tidak ada lagi yang cacat. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, keselamatan yang kita peroleh di dalam Kristus itu sudah sempurna. Tidak perlu lagi ditambahkan. Tidak perlu lagi ditambahkan apapun. Seperti perbuatan baik. Misalnya kita berpikir begini. Ya, untuk memperoleh hidup yang kekal, ya saya percaya Yesus. Yesus yang sudah mati bagi dosa-dosa saya. Tapi kok kayaknya tidak sempurna ya. Masih perlu juga kayaknya saya perbuatan baik supaya saya bisa memperoleh hidup yang kekal. Jadi, jelas ini iman yang salah teman-teman sekalian. Karena apa? Kematian Kristus adalah kematian yang sempurna. Melalui kematiannya, kutuk hukum dosa kita semuanya itu sudah ditanggungkan oleh Kristus, oleh kematiannya di atas kayu salib. Teman-teman sekalian, ini sangat penting sekali. Kak Yudi berharap ketika teman-teman sekalian mendengar, belajar firman Tuhan ini, belajar doktrin ini, pandangan iman kita diarahkan kepada pandangan iman yang benar, bahwa keselamatan kita adalah karena Yesus yang mati bagi dosa-dosa kita. Itulah yang membenarkan kita. Hanya itu, ingat ya, garis bawahi ya, hanya itu, tidak ada jalan yang lain teman-teman sekalian. Karya itu sudah sempurna. Perbuatan baik kita bukan supaya saya selamat, bukan supaya saya pasti menerima keselamatan, bukan seperti itu. Seolah-olah dengan kata lain kita mengatakan, oh karya Kristus itu ya kurang sempurna, perlu perbuatan baik saya. Bukan seperti itu. Karena pada dasarnya kita berbuat baik karena kita bersyukur sudah menerima keselamatan yang sempurna, pengudusan, pembenaran, pengampunan dosa, kepastian hidup yang kekal, karena Yesus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Bagi dosa-dosa Kak Yudi, bagi dosa teman-teman sekalian. Teman-teman, kalau dipikir-pikir ya, betapa bersyukurnya kita menjadi orang Kristen. Kita yang berdosa dengan perbuatan kita sendiri, tidak mungkin kita akan memperoleh atau menerima pembenaran karena dosa-dosa kita. Tapi Tuhan Yesus itu rela datang ke dalam dunia, menjadi sama seperti kita manusia, mengalami banyak kesengsaraan, disalibkan, mati untuk menggantikan hukuman kita, dosa kita. Semuanya ini dilakukan karena Allah mengasihi. Allah mengasihi Kak Yudi. Allah mengasihi juga teman-teman sekalian. Mari teman-teman sekalian, jalani hari kita, masa muda kita untuk mensyukuri kasih Tuhan yang besar ini dengan cara kita menggunakan masa muda kita itu untuk Tuhan. Ya, tidak hidup di bawah kutuk dosa lagi. Artinya kita menjauhi hal-hal yang berdosa, namun hidup melakukan kehendak Tuhan sebagai rasa syukur kita, ya, atas segala kebaikan yang kita terima di dalam karya salib. Teman-teman sekalian, hiduplah di bawah anugerah Tuhan. Jangan lagi hidup di bawah kutuk dosa. Sebab kenapa? Kristus sudah rela mati disalibkan untuk kita semuanya. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur atas segala kebaikan, anugerah Tuhan. Tuhan, hari ini kami diteguhkan bahwa kamilah yang pantas dihukum, kamilah yang pantas menerima hukuman daripada kutuk dosa-dosa kami ya Tuhan. Namun, Engkau rela datang ke dalam dunia, menjadi sama seperti kami manusia, disengsarakan, bahkan disalibkan mati bagi setiap kami. Tuhan, sungguh kami bersyukur. Karena tanpa Tuhan yang mau menggantikan hukuman kami, maka kami akan binasa. Kami akan sia-sia menjalani hidup ini. Kami akan menuju kepada kebinasaan kami setelah kami mengakhiri hidup di dunia ini. Namun kami percaya Tuhan bahwa semuanya sudah Tuhan kerjakan genap sempurna adanya. Maka setiap kami yang percaya kepada Tuhan diberikan jaminan pengampunan dan hidup yang kekal. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena perbuatan baik kami, namun semata-mata karena anugerah Tuhan, karena Tuhan sendiri yang mengerjakan bagi setiap kami, karena Tuhan sendiri yang rela mati disalibkan bagi dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, ajarkan kami sebagai anak-anak muda dalam masa muda kami menggunakan masa muda kami dengan baik. Biarlah kami hidup bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati setiap kita.
Shalom teman-teman. Saat ini kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, terima kasih kepada Kak Yudi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Yang kedua, terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu dalam pelayanan pada sore hari dan mempersiapkan persekutuan pada hari ini. Untuk teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa ditransfer ke rekening BI MyBank. Nomor rekening sudah tertera di layar HP masing-masing. Dan bukti transferannya bisa dikirimkan ke bendahara komisi masing-masing dan juga bisa diberikan ke Kak Yudi sendiri di gereja. Sabtu minggu depan persekutuan akan diadakan secara live streaming. Untuk petugasnya WL Noel, singer C Hilda, Lala Nando dan Theo Gio. Untuk pemain musiknya drumnya Ko Eko, keyboardnya Kak Frankie, pianonya Melisa, bassnya Yursel, gitarnya Christian. Teks lagu live Louis, teks lagu TV Theo JTM dan Gilbert. Untuk video multiview-nya Ko Michael, kamera videonya Ko Timothy, Ko Benny, dan Ko Erikto, hand sanitizer-nya C Olive, dan termogannya Jennifer E. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.